Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Anggota klan iblis hantu di depannya dengan mata sungguh-sungguh dan berkata dengan keras, "Orang-orang klan iblis hantu, hari ini kita tidak berjuang untuk diri kita sendiri. Jika kita ingin membantu sekte iblis Yi untuk membunuh klan Xiao, pasti akan ada banyak korban. Pada saat kita ingin berjuang untuk diri kita sendiri, saya khawatir kita tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk bertarung." Semua saudara melihat semangat pantang menyerah dari klan Xiao dan kesetiaan Lembah Tianming yang patut dikagumi. Kami juga laki-laki yang tingginya 7 kaki. Bagaimana mungkin kami merendahkan diri dan dimanipulasi oleh penjahat? Demi darah kami, demi tulang punggung kami, dan demi klan pemusnahan agar tidak menjadi umpan meriam bagi yang lain. Apakah kalian bersedia mengikuti saya dan saudara-saudara dari klan Xiao serta Lembah Tianming untuk menghunus pedang kalian dari dalam hati kalian? Semangat Yoshi yang berani dan heroik mengejutkan semua orang yang hadir. Klan Xiao dan Lembah Tianming tidak dapat membayangkannya dan pasukan koalisi dari 3 klan tidak dapat membayangkannya. Bahkan orang-orang berjubah hitam itu tidak menyangka bahwa Yoshi akan berani memimpin klan iblis hantu untuk melawan mereka di tengah pertempuran. Bahkan Xiaoli dan Kaisar Ming begitu tersentuh hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi sekte Yimo yang dipimpin oleh pria berjubah hitam itu sangat marah. Bahkan pemimpin klan pemusnahan sedikit tergoda. Tetapi setelah berjuang beberapa kali, dia tidak bergerak. Rasa dingin dari tadi masih menyebar di hatinya dan dia sama sekali tidak percaya diri saat menghadapi pria berjubah hitam itu. Namun ribuan prajurit klan iblis ilusi meledak dengan semangat juang yang luar biasa, mengayunkan pedang mereka dan meraung. "Kami bersumpah untuk mengikuti tetua Zuo sampai mati, untuk berjuang demi diri kami sendiri dan klan iblis hantu kami." Sebuah raungan itu mengguncang bumi dan bergema di klan Xiao untuk waktu yang lama. "Sekelompok semut berani memberontak. Apakah Anda, klan iblis ilusi, yakin ingin melawan saya? Apakah Anda bersedia mengambil resiko?" Pemimpin berjubah hitam itu menjadi geram saat melihat situasi tiba-tiba berubah dan suaranya yang menyeramkan terdengar seperti ular berbisa. "Jika Anda memberontak, Anda akan mati. Dan jika Anda tidak memberontak, Anda akan mati dengan menyedihkan cepat atau lambat. Lebih baik memberontak dan merasa lebih lega." Kata-kata Yoshi keras dan jelas tanpa penyesalan apapun. "Saya percaya bahwa hati pemimpin klan iblis hantu seperti hati saya, sama seperti darah klan iblis tidak dapat ditinggalkan." Setelah mengatakan ini, Yoshi mengarahkan pedang merah darahnya ke sekte Yimo dan orang-orang yang akan memusnahkan klan Xiao tersebut, memperlihatkan sikapnya sebagai tokoh kuat di Dizhou. Mungkin Yoshi sendiri tidak menyangka bahwa tindakannya benar-benar akan menyelamatkan klan iblis hantu. Karena lokasi dan klan iblis hantu yang terpencil, mereka masih tidak tahu apa-apa tentang gadis suci. Berdasarkan tunduan sederhana bahwa mereka mengayunkan pisau ke klan Xiao yang mengembalikan gadis suci ke klan monster. Raja iblis pasti akan memusnahkan ke-9 klan, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Belum lagi Xiaoyan dan yang lainnya akan segera tiba. Dan justru karena Xiaoyan dan yang lainnya akan segera tiba, tindakannya tidak hanya menyelamatkan klan iblis hantu dari pertumpahan darah, tetapi juga membawa manfaat besar bagi Xiaoyan. Terima kasih saudara dari dunia iblis. Hari ini adalah pertama kalinya klan Xiao, Lembah Tianming, dan klan iblis hantu bersatu. Dan mungkin juga ini adalah yang terakhir kalinya. Namun, apapun yang terjadi, klan Xiao akan selalu mengingat bantuan klan iblis hantu dalam pertempuran. Xiaoli sangat tersentuh. Meskipun dia tahu ini bukan hanya bantuan tepat waktu, tetapi juga berbagai kesulitan. Jika ada kesempatan di masa depan,
klan Sio pasti akan membalas budi ini. Dunia iblis mengagumi keberanian Anda. Mampu bertarung bergandengan tangan dengan Anda juga merupakan kesenangan yang luar biasa dalam hidup. Bahkan jika darah berceceran setiap 3 langkah, itu sepadan. Yoshi melangkah maju dengan pedang di tangan dan bersama Shioki, mereka melotot ke arah pasukan musuh tanpa rasa takut. Kemudian dia melirik Xioli, Kaisar Ming, Yoshi, dan yang lainnya yang berkemauan keras. Mereka semua berasal dari pasukan Disho, tetapi dia telah menyerah pada tirani kekuatan eksternal. Pada saat ini, rasa malu terhadap pemimpin klan pemusnahan semakin kuat dan kuat. Dia memegang erat sarungnya dan kedua tangan dan kemudian mengendur. Dia melangkah maju 2 langkah, tetapi keberanian yang baru saja bangkit membeku dalam sekejap ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Kalau begitu, saya akan memastikan Anda tidak memiliki kehidupan setelah kematian. Melihat sekelompok dodi tingkat rendah berani memberontak di depannya, pria berjubah hitam itu tertawa marah dan menggoyangkan lengan bajunya, dan 2 rantai ilusi menembus ruang seperti memetik daun dari bunga dan menusuk ke arah Yoshi dengan cara yang licik. Jelas dia ingin membunuh pengkhianat yang berbalik melawan pihaknya dalam pertempuran. Sekarang hanya ada 2 orang kuat yang dapat bertarung di antara klan Sio, Lembah Tianming dan klan Iblis Hantu. Setelah Yoshi dan Shioki saling memandang, mereka melangkah maju pada saat yang bersamaan dan menggunakan pedang dan tombak untuk memblokir rantai yang berputar. Anda mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Dengan mencibir, pria berjubah hitam melilitkan rantai di tombak perak Shioki, lalu menggunakan kekuatan tombak perak itu untuk menghantam pisau darah Yoshi. Namun, saat pedang dan tombak itu saling bertabrakan, dan sebelum Yoshi dan Shioki sempat mundur, pria berjubah hitam itu sedikit mengubah gerakannya, dan rantai ilusi itu tiba-tiba berubah dari 2 menjadi 4. 2 rantai tambahan itu dilemparkan ke arah Yoshi, dan mereka datang begitu cepat hingga mencapai wajah Yoshi dalam sekejap mata. Bagaimanapun, pria berjubah hitam itu membenci Yoshi sampai ke akar-akarnya, dan dia bertekad untuk membunuhnya sesegera mungkin untuk meredakan kebenciannya. Bagaimanapun, pria berjubah hitam itu begitu kuat sehingga Shioki dan Yoshi tidak dapat mengalahkannya. Dan Yoshi tidak punya waktu untuk menghindar. Wajahnya berubah drastis. Dia harus segera menghunus pedangnya, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan, dan menghantam ke arah rantai itu. Dengan suara tumpul, rantai itu menghantam Yoshi tanpa gerakan apapun mengenai dada Yoshi, sehingga wajah Yoshi yang kemerahan tiba-tiba berubah pucat. Terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah, berubah menjadi kabut berdarah. Dengan satu gerakan, lalu gerakan lainnya, Yoshi dikalahkan. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat wajah Yoshi yang teguh berubah menjadi pucat salju. Melihat Yoshi yang terluka, Shioki menjadi marah. Dia mencengkeram gagang tombak dengan erat dengan kedua tangan, dan semangat juang samar dengan cepat mengalir melalui tombak perak itu. Kemudian, Shioki melakukan kesalahan dalam langkahnya, mengubah gerakan tangannya, dan tombak perak itu bergetar dan berubah terus-menerus, dan benar-benar terlepas dari rantai yang terjerat. Tanpa ragu-ragu sejenak, Shioki menjerit pelan, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, berdiri, dan ujung tombak itu bergetar dengan bola cahaya tombak yang dipadatkan oleh semangat juang, dan menusuk langsung ke pria berjubah hitam di udara. Sebelum ujung tombak mencapai tubuhnya, kekuatan angin yang dihasilkan oleh gesekan antara ujung tombak dan udara telah meniup pakaian pria berjubah hitam itu dengan erat ke tubuhnya. Keterampilan tombak yang sangat hebat. Siapa yang menyangka kalau klan Sio yang kecil akan memiliki kemampuan bertarung yang begitu hebat? Sedikit keterkejutan terpancar di mata lelaki berjubah hitam itu, namun segera berubah menjadi seringai. Sayang sekali, di hadapan kekuatan absolut, sekuat apapun kemampuan bertarung Anda, itu hanyalah gerakan yang dibuat-buat. Gadis kecil, karena Anda cantik, saya tidak akan membunuh Anda. Sebaliknya,
Saya akan melumpuhkan Anda dan memberikan Anda kepada saudara-saudara saya di sekte Yimo untuk kesenangan mereka." Perkataan lelaki berjubah hitam itu membuat para anggota sekte Yimo tertawa terbahak-bahak, dan mata mereka yang penuh nafsu mengamati tubuh Anggun Sioki tanpa rasa takut. Mendengar itu, Sioki sangat marah hingga dia marah besar. Tubuhnya bergetar hebat. Dia menggetarkan giginya dan menusukkan tombak perak itu dengan sekuat tenaga. Ujung tombak itu merobek udara, membuat suara tajam dan menusuk yang langsung menutupi sorak-sorai yang berisik. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia yang diberikan oleh Kaisar Iblis, kekuatan Sioki telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekarang dia sudah menjadi Kaisar Do bintang 3. Begitu dia benar-benar meledak dengan kekuatan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia, kekuatan tempurnya pasti akan menjadi yang terkuat di negara kekaisaran. Sayang sekali, lawannya terlalu kuat. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu menatap ujung senjata yang mendekat dengan tenang. Ketika tombak perak Sioki hanya berjarak setengah meter dari tenggorokannya, dia mengangkat tangannya perlahan. Cakar kanannya membentuk lengkungan yang rumit, dan telapak tangannya yang sedikit melengkung mencengkeram tubuh tombak dengan kuat. Sehingga tombak perak itu bergetar hebat di telapak tangan pria berjubah hitam itu. Tetapi tombak itu tidak dapat lepas dari ruang kecil itu. Dan semua orang di pihak klan Sio menatap pemandangan ini, dan harapan kecil yang baru saja bangkit itu tenggelam ke dasar lagi. Saat tombaknya sudah terkendali, raut wajah Sioki berubah, namun dia tidak panik. Dia mengangkat lututnya menggunakan kakinya yang ramping sebagai tubuh tombak, dan jari-jari kakinya yang indah sebagai ujung tombak. Kemudian menyerang balik pria berjubah hitam itu dari atas, tengah, dan bawah. Semangat juangnya pun muncul dari jarak dekat sehingga pria berjubah hitam itu tidak sempat bereaksi tepat waktu. Jubah hitamnya terpotong menjadi 3 sayatan panjang, memperlihatkan kulit kering di dalamnya. Gadis yang pemarah sekali. Wajah lelaki berjubah hitam itu terluka di depan umum dan dia berteriak dengan marah. Kemudian telapak tangan yang memegang tombak tiba-tiba terentang dan dorongan kuat melesat keluar. Di bawah dorongan besar yang tak terduga ini, tubuh Sioki seperti dipukul oleh palu godam. Dia terlempar mundur lebih dari 10 kaki di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah yang menimbulkan awan debu. "Jika Anda ingin mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda." Sebuah lengkungan menyeramkan muncul di sudut bibir pria berjubah hitam itu. Dia membuang tombak perak di tangannya dengan satu tangan, dan keempat rantai di lengan bajunya bersiul ke arah Sioki di tanah. Ujung rantai memantulkan sinar matahari, memperlihatkan cahaya suram, dan mencapai kepala Sioki dengan kecepatan lebih cepat dari tombak perak Sioki. "Tidak!" Melihat Sioki hampir mati di depannya, Xioli tidak peduli dengan luka serius yang dideritanya. Wajahnya sedikit gemetar. Dia menggetarkan giginya dan bergegas menuju Sioki dengan marah, ingin menggunakan darah dan dagingnya untuk memblokir pukulan fatal bagi Sioki ini. Namun semua orang di klan Sio menyaksikan dengan tak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa memalingkan kepala dengan enggan. Sioki juga memejamkan matanya dengan putus asa. 2 tetes air mata jatuh lemah dari sudut matanya dan dia menggumamkan nama Xiaoyan. Tampaknya bahkan langit tidak tahan melihat pemandangan ini. Matahari diam-diam bersembunyi di balik awan tebal dan dunia menjadi suram. Setelah Sioki, klan Xiao, lembah Tianming, dan klan Huanzhou tidak akan memiliki siapapun yang mampu bertarung. Selanjutnya, sekte Yimo dan klan pemusnahan akan membantai klan Xiao, lembah Tianming, dan klan iblis hantu, sehingga keputusasaan memenuhi hati setiap orang. Bahkan keringat dingin sedikit demi sedikit menguncur dari dahi pemimpin klan pemusnah. Karena keputusasaan semacam ini juga mewarnai suasana hatinya, seolah-olah dia melihat pemandangan pembantaian tepat di depan matanya, dan tekad di matanya menjadi semakin kuat. Dengan suara nyaring, pemimpin klan pemusnahan tidak ragu lagi, menghunus pedangnya dan mengarahkan cahaya pedang ke rantai yang berputar tinggi di kejauhan. Seperti tekad klan pemusnahan untuk bertarung sampai mati.
Sayangnya, ketika pedang itu hanya berjarak beberapa kaki dari sarungnya, dia menyadari bahwa dia masih terlalu lambat. Sebelum seorang pun dapat mengetahui apakah pedang itu ditunjukkan kepada Shoki atau rantai, sebuah bayangan tebal dengan suara yang mengkakkan telinga menembus udara telah menghalangi jalan Shoki, yang menyebabkan asap memenuhi tanah. Ketika asapnya hilang, apa yang tampak di depan mata setiap orang adalah penggaris berat yang memancarkan cahaya warna-warni. Di bawah penggaris yang berat itu, tanah yang besar mengeluarkan uap, dan 4 rantai ilusi itu hancur berkeping-keping di bawah penggaris yang berat itu, dan lenyap menjadi gumpalan kabut hitam. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Semua orang terkesiap, terkejut oleh senjata yang tiba-tiba muncul dan mengabaikan kilatan pedang dari pemimpin klan pemusnahan. Penggaris berat ini kelihatannya tidak asing. Sepertinya itu adalah senjata Shoyen. Xioli adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera bangkit dari tanah dan melihat sekeliling. Dia mencari orang yang tiba-tiba membawa harapan. Dan orang itu seharusnya Shoyen. Meskipun Shoyen hanya seorang Dodi bintang 3 awal ketika dia pergi. Berdasarkan gerakannya sebelumnya, kekuatannya tampaknya tidak kalah dari pria berjubah hitam itu. Jadi harapan segera bersemi di wajah Xioli. Suamiku, apakah Anda sudah kembali? Shoki yang selamat dari bencana itu berseru dan nyaris tak bisa berdiri. Kemudian dia menatap penggaris berat yang sudah tak asing lagi dan senyum gembira muncul di sudut bibirnya. Setelah bertahun-tahun khawatir, apakah dia akhirnya kembali di saat kritis ini? Mata Shoki menjadi basah. Suami Shoki? Apakah dia jenius legendaris Shoyen dari klan Shio? Hanya dalam beberapa dekade, dia benar-benar dapat menangkis serangan dari Dodi bintang 5. Yoshi menatap semua ini dengan takjub. Tidak berani mempercayai matanya, sampai Xiolong menepuk bahunya dia tersadar. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan dan kegembiraan mereka, sebuah sosok anggun melintas dan mendarat di sebelah penguasa berat itu. Mengabaikan lelaki berjubah hitam yang menatapnya dengan tajam di udara. Dia melirik tangan kanan ketua klan yang sedang membeku di udara sambil memegang 9 pedang. Lalu berbalik dan menatap ke arah klan Shio. Sepasang mata jernih itu dan wajah tampan itu, siapa lagi kalau bukan Xiuyen? Saya kembali. Xiuyen menatap anggota klannya yang jatuh ke dalam genangan darah dalam pertempuran sebelumnya. Melihat orang-orang yang terluka, ribuan kata berubah menjadi hanya 4 kata. Senang Anda kembali. Senang kau kembali. Xioli menatap Xiuyen yang kekuatannya sudah tidak bisa dipahami lagi. Dengan lega. Mendengar kata-kata percaya diri Xiuyen dan harapan pun tumbuh di hatinya. Anda telah menderita. Mulai hari ini, tak seorang pun boleh menindas klan Shio lagi. Xiuyen membantu Xiuki berdiri dengan penuh kasih sayang dan membiarkannya memeluk pinggangnya erat-erat. Dia tampaknya menyampaikan pernyataan itu kepada Xiuki dan juga tampaknya menyampaikannya kepada semua orang. Karena itu adalah sebuah deklarasi yang tidak perlu mempertimbangkan pendapat kekuatan manapun. Anda masih sangat muda tapi berani bicara omong kosong seperti itu. Pria berjubah hitam di udara terkejut, tetapi ketika dia melihat Xiuyen adalah satu-satunya orang di sana, kekhawatirannya langsung sirna. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu mengapa senjata Xiuyen memiliki kekuatan seperti itu saat dilempar. Hanya ada satu orang dan dia hanya berada di tahap akhir bintang 4. Jadi di sini hari ini semuanya akan tetap sama, tanpa ketegangan apapun. Kalau lelaki berjubah hitam itu tahu bahwa Xiuyen datang lebih dulu hanya karena kemampuan fisik dan sayap tulangnya, sebenarnya ada pasukan kuat di belakangnya dan dia mungkin tidak akan bisa tertawa. Mendengar ini, Xiuyen hanya meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa memperhatikan. Seolah-olah kelima pria berjubah hitam itu tidak ada. Mari Ki-er, berikan ini kepada semua orang untuk diambil dan bagikan sesuai tingkatan mereka, sehingga luka semua orang dapat sembuh dengan cepat. Cincin penyimpanan di tangan Xiuyen berkelebat dan sejumlah besar pil muncul di udara dan aroma obat yang kuat segera menyebar kemana-mana. Hanya dengan mencium aroma obatnya, semua orang merasa bahwa luka mereka sebenarnya sedikit membaik. Sehingga pil penyembuh ini sepertinya menyimpang.
Ini Sioki menatap kosong ke arah pil-pil yang padat itu dan mendapati bahwa pil-pil itu sangat mirip dengan pil-pil yang sangat berharga bagi kakeknya dan enggan untuk digunakan. Jadi dia menatap Sioen dengan tubuh yang gemetar. Meskipun intuisinya mengatakan bahwa itu adalah obat-obatan, Sioki tidak berani mempercayai intuisinya karena hal itu terlalu sulit dipercaya baginya. Cairan Kingling dan pil Kidarah, kata Sioyen. Apa? Mendengar ini, Xioli langsung melompat, tidak peduli dengan luka-lukanya dan menatap pil-pil di depannya dengan mata terbelalak. Begitu banyak cairan Kingling dan pil Kidarah yang terkenal di benua Dodi. Astaga, apakah saya sedang bermimpi? Karena meskipun cairan Kingling dan pil Kidarah dijual di toko aliansi dagang, namun pil-pil ini dijual dengan koin pola naga. Jika digunakan selama pelatihan normal, itu masih terlalu mewah untuk pasukan kecil di negara kekaisaran. Dan mereka tidak mampu membelinya dengan mudah. Umumnya hanya pasukan yang membeli beberapa sebagai cadangan strategis, atau beberapa orang tingkat tinggi memiliki jumlah kecil. Tapi mereka enggan menggunakannya seperti harta karun. Tetapi sekarang, Sioyen benar-benar mengeluarkan begitu banyak sekaligus dan melihat penampilan Sioyen sepertinya pil-pil ini sama biasa baginya seperti kacang. Jadi bagaimana mungkin Xioli tidak terkejut dengan tumpukan ini seperti gunung emas. Sioki juga tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan mendapati pil-pil itu masih ada di sana. Dia memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Ketika dia membuka matanya, dia melihat pil-pil itu masih mengambang di depannya dengan sangat nyata. Sehingga wajah Sioyen yang penuh perhatian karena Sioki masih begitu baik. Namun saat Sioki menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi, dia langsung bertanya, "Suamiku, dari mana Anda mendapatkan pil-pil ini? Apakah Anda membelinya dari kamar dagang? Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu?" Sioki begitu gembira hingga suaranya pun bergetar. "Saya membuatnya sendiri." Sioyen tersenyum tipis. "Karena saya membuatnya sendiri, Anda boleh makan sebanyak yang Anda mau." Kalimat ini lebih mengejutkan daripada semua kejutan sebelumnya yang digabungkan. "Membuatnya sendiri, sebanyak yang Anda inginkan." Ombak Sioki menatap wajah Sioyen dengan tak percaya yang sama sekali tidak terlihat seperti dia sedang bercanda. Dan bibir carinya terbuka menandakan keterkejutan. Bahkan orang-orang dari sekte Yimo merasa pusing karena orang yang tiba-tiba muncul ini terlalu hebat. Dia memakan pil penyembuh seperti kacang. Bagaimana mereka bisa melawan pertempuran ini? Jika bukan karena beberapa pria berjubah hitam yang menjaga di atas kepala mereka, mereka pasti sudah berhamburan seperti burung dan binatang buas sejak lama. Sioyen, mungkinkah pria yang dikabarkan telah bekerja sama dengan kamar dagang untuk memonopoli pasar obat-obatan kelas bawah di benua Dodi dalam beberapa tahun terakhir adalah Anda? Xioli tiba-tiba teringat rumor yang pernah didengarnya sebelumnya. Saat itu dia tidak menganggapnya serius, mengira itu hanya kebetulan yang memiliki nama sama. "Saya hanya beruntung, saya tidak menyangka, bahkan para tetua yang jauh di negara kekaisaran akan khawatir." Sioyen menggaruk kepalanya dan tersenyum malu di bawah tatapan banyak orang. Mendengar itu, semua orang dari klan Xiu tercengang, lalu bersorak gembira. Kemudian harapan yang nyata perlahan muncul dan semakin kuat di mata semua orang. Apakah kembalinya Sioyen yang kuat akan menjadi harapan kita? Para pemimpin klan juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Setelah pedang itu menyala, hatinya mulai tenang. Dia melirik seseorang, pria berjubah hitam yang berdiri di sampingnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Mendesah pelan, mundur 2 langkah yang baru saja diambilnya, dan menunggu dengan tenang kesempatan itu. "Jaga semuanya baik-baik dan tunggu saya mengurusi mereka." Setelah menatap Sioki dengan penuh kasih sayang, Sioyen perlahan berbalik dan mengubah amarahnya yang meluap menjadi kata-kata yang sedingin es. "Kalian dari klan iblis jiwa yang membunuh dan melukai orang-orang saya, bahkan wanita saya." Ketika kata-kata klan iblis jiwa jatuh ke telinga mereka, beberapa pria berjubah hitam terkejut. Mereka terdiam lama sebelum berbicara perlahan, tetapi masih ada sedikit getaran dalam nada mereka.
Saya belum pernah mendengar tentang klan iblis jiwa. Nak, jangan bicara omong kosong. Yah, sungguh konyol bagaimana klan iblis jiwa menjadi pengecut, balas Xiaoyan dengan nada meremehkan. Anda, lelaki berjubah hitam itu geram mendengar hal itu dan hendak bicara, namun segera menahannya karena ia langsung sadar kalau ia membuka mulut untuk membantahnya, maka akan lebih mudah bagi identitasnya untuk dikonfirmasi. Benar atau tidaknya kalian akan tahu setelah kalian ditangkap. Xiaoyan menatap kelima pria berjubah hitam yang agak marah dan malu, dan lengkungan dingin berlahan muncul di sudut mulutnya. Apakah kami tidak salah dengar? Anda adalah pria bintang 4 yang terlambat, dan Anda ingin mengalahkan kami berlima. Anda sungguh terlalu sombong. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sekalipun Anda cukup kaya untuk menyaingi suatu negara dan ramuan Anda terkenal di seluruh dunia, Anda tidak seharusnya datang ke sini sendirian. Ingatlah, hari ini akan menjadi hari peringatan Anda. Apa? Bintang 4? Xiaolong, Kaisar Ming, dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Dengan kekuatan mereka sama sekali tidak dapat melihat kekuatan Xiaoyan. Sekarang setelah berjubah hitam itu menunjukkannya, gelombang besar melonjak di hati mereka. Pada level berapa Xiaoyan saat dia pergi? Sekarang dia telah mencapai level bintang 4 akhir. Ini hampir seperti fantasi. Karena dari level 3 bintang awal hingga level 4 bintang akhir, bahkan seorang jenius harus berlatih selama ribuan tahun. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mencapainya hanya dalam beberapa dekade? Oleh karena itu, semua orang terkejut dan beberapa tidak percaya. Sehingga suasana menjadi hening. Namun kata-kata musuh biasanya paling jujur dan semua orang dengan cepat mempercayai fakta ini. Mereka terkejut dan sangat khawatir. Seperti yang dikatakan pria berjubah hitam itu, Xiaoyan hanya satu orang dan dia hanya berada di tahap akhir bintang 4. Sementara pihak lain memiliki sebanyak 5 orang dan pemimpinnya jelas merupakan Dodi bintang 5. Meskipun keempat lainnya tidak pernah menunjukkan kekuatan mereka, dilihat dari fluktuasi doki mereka, tidak ada satupun dari mereka yang lebih rendah dari Xiaoyan. Jadi kesenjangan kekuatan membuat hati semua orang yang baru saja bersemangat mulai tenggelam lagi. Tapi hanya Xiaoli yang tidak terkejut dan hanya sedikit kecewa karena saat melihat bahwa penguasa berat Xiaoyan dapat dengan mudah memblokir serangan pria berjubah hitam yang merupakan Kaisar Do bintang 5. Dia mengira Xiaoyan memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 5 dengan bakat Xiaoyan yang tak tertandingi. Bukan tidak mungkin baginya untuk dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 5. Namun sekarang dia tahu bahwa Xiaoyan hanya berada di tahap akhir bintang 4. Meskipun cukup mengejutkan, itu tidak cukup untuk krisis saat ini, dan itu tidak dapat menyelesaikan masalah sama sekali. Mereka bahkan mungkin mati di sini bersama-sama. Jadi harapan yang telah dinyalakan sebelumnya langsung padam. Jadi Xiaoli menggelengkan kepalanya dan mendesah sejenak, lalu mengambil keputusan dan berkata kepada Xiaoyan, "Nak, Anda layak menjadi jenius paling cemerlang dari klan Xiao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda juga harapan klan Xiao. Klan Xiao bangga pada Anda. Tapi nak, Anda baru berlatih dalam waktu yang singkat dan belum sebanding dengan mereka. Sekarang, yang Anda butuhkan adalah waktu. Jadi kami akan berjuang sampai mati untuk membuka jalan berdarah bagi Anda. Dengarkan kakek dan bawa Xiaoqi bersama Anda untuk melarikan diri, sehingga Anda dapat membalaskan dendam kami di masa depan." Setelah Xiaoli selesai berbicara, tubuh tua itu segera menghalangi di depan Xiaoyan, seolah-olah dia ingin menggunakan tubuh kurusnya untuk menopang sepotong langit bagi Xiaoyan. Kaisar Ming dan Xiaolong juga saling berpandangan lalu melangkah maju berdampingan untuk membentuk dinding manusia di sekitar Xiaoyan. Yoshi tertegun sejenak, lalu melangkah maju dan bersama Xiaoli dan yang lainnya, dia memegang pedang di dadanya tanpa ragu-ragu. Mereka semua tahu bahwa dengan pencapaian Xiaoyan saat ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menambah satu jiwa yang teraniaya. Namun jika dia melarikan diri, dia pasti akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan dan membalas dendam untuk dirinya sendiri dan orang lain.
Melihat sosok-sosok orang yang tidak begitu tinggi itu dan memikirkan kekuatan mereka yang jauh lebih rendah daripada dirinya, namun mereka berdiri di hadapannya dengan begitu kokoh. Mata Sioyan berkaca-kaca dan dia tercekik oleh isak tangis dan tidak dapat berbicara. Saya kira yang datang adalah pahlawan, ternyata dia hanya seorang pengecut. Melihat Sioyan dilindungi oleh orang banyak, anggota sekte Yimu tertawa dan sesekali terdengar siulan kemenangan. Nah, jangan pedulikan kata-kata ini. Selama Anda memiliki pegunungan hijau, Anda tidak akan pernah kekurangan kayu bakar. Xioli khawatir kalau Sioyan berdarah panas dan mungkin memutuskan untuk terus bertindak impulsif yang mana akan menjadi akhir baginya. Namun Sioyan menahan rasa panas di hatinya, tersenyum tipis mengabaikan suara-suara mengejek, dengan lembut memisahkan kerumunan, melangkah maju dan berkata dengan tegas dan tanpa keraguan. Sudah saya bilang, saya kembali ke sini untuk mengurus semuanya, jadi jangan khawatir, karena tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Saya pernah melihat orang sombong, tapi saya belum pernah melihat orang sombong seperti Anda. Orang ini benar-benar berpikir dia bisa menantang kita semua sendirian, bahkan tanpa mempertimbangkan berat badannya sendiri. Perkataan Sioyan membuat pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak hingga perutnya bengkok. Jika menurut Anda Tuan Muda Sio tidak cukup penting, bagaimana kalau menambahkan kami? Saat kata-kata ini terdengar, 5 sosok Nan Erming, Xiozan, Ziying, Xiaoyo, dan Feng Bo jatuh dari langit dan berdiri berjajar di belakang Sioyan. Kemudian semangat bertarung mereka yang kuat meledak dengan seluruh kekuatan mereka, terjalin seperti gunung-gunung yang berat, menekan semua orang hingga lemas. Melihat itu, kelima pria berjubah hitam di udara terkejut, karena mereka jelas tidak menyangka bahwa Sioyan akan mendapat bala bantuan. Terlebih lagi, dengan kekuatan pemimpin mereka, dia sama sekali tidak dapat melihat kekuatan orang lain kecuali Xiaoyo. Pada saat ini, mereka samar-samar merasa bahwa hubungan antara pemburu dan mangsa tampaknya telah terbalik dalam sekejap mata. Bahkan pasukan sekte Yimu semakin terdiam dan tak berani bernafas. Saya kira yang bintang 5 ada 5 orang. Tapi tidak disangka ternyata hanya ada 1 orang bintang 5 tahap awal, sedangkan 4 yang lain hanya bintang 4 puncak. Saya katakan Anda memiliki 1 orang bintang 5 tahap awal dan 4 bintang 4 tahap puncak. Bukankah sudah waktunya untuk mempertimbangkan berat badan Anda sendiri? Xiaoyo jatuh dari udara, membalas dan menertawakan pria berjubah hitam itu. Begitu Xiaoyo mendarat dan berdiri diam, reaksi yang sangat berbeda muncul di kedua kubu. Bahkan pemimpin klan Jimo dan kepala klan pemusnahan berkeringat deras. Melihat lelaki tua yang sudah dikenal di depan mereka, mereka akhirnya teringat seorang lelaki tua yang pernah membuat mereka takut. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah Anda Xiaoyo, kepala keluarga dari klan Xiao? Bukankah kau bilang dia mati di luar? Bagaimana? Pemimpin sekte Yimo tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan serangkaian pertanyaan dan jari yang menunjuk Xiaoyo terus bergetar tertiup angin dingin. Mendengar suara gelisah dari pemimpin sekte Yimo, pintu air ingatan kedua pasukan koalisi terbuka semua dan mata yang mereka lihat ke arah Xiaoyo semuanya dipenuhi rasa takut. Klan Xiao yang dipimpin oleh Xiaoyo pernah melampaui 4 kekuatan utama. Era di Xiao adalah era Xiaoyo. Jika Xiaoyo tidak pergi keluar untuk mengejar jalan kekuasaan dan menghilang, 5 kekuatan utama tidak akan secara bertahap cenderung seimbang. Dapat dikatakan bahwa nama Xiaoyo selalu membebani hati mereka. Sekarang setelah mereka tahu bahwa lelaki tua di depan mereka adalah Xiaoyo, mereka semua benar-benar panik. Patriark klan Xiao? Pupil mata pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengecil. Tatapan matanya menjadi dingin dan hatinya merasa sedikit malu. Dia tahu betul betapa besarnya pembalasan dendam atas pemusnahan klan Xiao. Pemimpin klan Xiao di depannya sama kuatnya dengan dirinya dan keempat lainnya bahkan lebih kuat darinya. Jadi akan sulit bagi mereka berlima untuk lolos tanpa cedera. Nah,
Demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.